Shalom sahabat pengharapan Kristen yang terberkati oleh karena kasih Tuhan. Renungan pada video kali ini adalah tentang belas kasihan dan simpati Yesus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan berkat-Mu hingga saat ini di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan untuk menyegarkan jiwa kami dan menguatkan iman kami, sehingga kami tetap kuat dan berjalan di jalan yang benar. Pimpinlah hidup kami agar kami terus dapat memuliakan nama Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus menunjukkan simpati bagi semua orang dan peduli tentang mereka. Dalam Perjanjian Lama, Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Ketika Dia menjadi manusia, Dia menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia menggunakan perkataannya dan teladannya untuk mengajar mereka lebih bermurah hati. Allah mendengar seruan kita. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tertulis dalam Mazmur 34 ayat 7. Perjanjian Lama penuh dengan kisah dari orang-orang yang mengeluh tentang masalah mereka dan berseru kepada Allah. Kadang-kadang permasalahan itu disebabkan karena dosa-dosa mereka sendiri. Allah tidak mengabaikan mereka, tetapi menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan bersimpati karena penderitaan mereka. Oleh karena itu, bawalah segala kekurangan-kekuranganmu, kegembiraan-kegembiraanmu, duka citamu, segala keluh kesahmu, dan ketakutanmu ke hadapan Allah. Allah tidak bersikap acuh tak acuh terhadap ciptaannya. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan masih mendengar seruan kita hingga saat ini, hingga hari ini. Kita dapat percaya akan kasih sayang-Nya karena bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tertulis dalam Mazmur 33 ayat 5. Hatinya yang penuh kasih terjamah oleh duka cita kita. Bawalah padanya segala sesuatu yang membingungkan pikiran. Tidak ada yang terlalu besar untuk ditanggung Tuhan. Tidak ada satupun yang menyangkut kedamaian kita yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Tidak ada satupun di dalam pengalaman kita yang terlalu gelap untuk dibacanya. Tidak ada kesukaran yang terlalu sulit untuk diselesaikannya. Tidak ada kebimbangan yang menyusahkan jiwa. Tidak ada kegembiraan yang tidak menyenangkan. Tidak ada doa yang sungguh-sungguh diucapkan bibir yang tidak diperhatikan Bapa di sorga, atau yang tidak segera diperhatikannya. Hubungan antara Allah dengan tiap-tiap jiwa adalah jelas dan sempurna, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal itu sebagai juru selamat kita. Juru selamat kita yang berbelas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tertulis dalam Matius 9 ayat 36. Berbelas kasihan kepada seseorang termasuk bersimpati, bersedih karena penderitaannya dan memahami perasaannya, atau bersimpati, kasihan, dan empati. Berbelas kasihan lebih dari memahami penderitaan orang lain, tetapi ingin untuk meringankan dan mengurangi penderitaan mereka. Yesus menaruh belas kasihan kepada orang banyak. Oleh karena itu, Ia mengajar mereka, Dia menyembuhkan mereka, Dia mendengarkan mereka, dan Dia berdoa untuk mereka. Yesus adalah teladan kita. Belas kasihan kita harus menunjukkan dua karakteristik utama, yaitu harus tulus dan aktif, atau hal itu harus memberikan buah-buah kebaikan. Yesus menangis.
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Mengapa Yesus menangis di depan kuburan Lazarus jika dia pergi untuk membangkitkan Lazarus? Meskipun Yesus adalah anak Allah, namun ia telah mengambil sifat manusia ke atasnya. Oleh karena itulah, Yesus terharu oleh kesedihan manusia. Hatinya yang lemah lembut dan penuh belas kasihan itu selalu tergerak dengan perasaan simpati bila terdapat penderitaan. Ia menangis dengan mereka yang menangis dan bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Hatinya tertusuk dengan kesedihan umat manusia pada segala zaman dan pada semua negeri. Tergerak untuk berbelas kasihan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Matius 18 ayat 27. Hakim-Hakim 2 ayat 18 mengatakan bahwa Allah tergerak oleh belas kasihan karena teriakan umatnya. Apakah artinya tergerak oleh belas kasihan? Lukas 10 ayat 33 menceritakan kisah seorang pria Samaria yang tergerak oleh belas kasihan. Dia tempatkan dirinya pada posisi orang yang terluka sehingga ia dapat berempati dengan dia dan ia membantunya meskipun pada resikonya menderita kerugian fisik ataupun materi. Lukas 15 ayat 20-32 menceritakan tentang seorang ayah yang tergerak oleh belas kasihan. Dia berusaha untuk menjangkau dan mengesampingkan kehormatannya untuk mengembalikan anaknya yang hilang, bahkan jika menyebabkan suatu argumen yang tidak lazim. Tergerak oleh belas kasihan termasuk peduli terhadap penderitaan orang lain dan membantu mereka, tidak peduli berapa besar kerugiannya. Menghibur mereka yang menderita. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus 1 ayat 4. Sebagaimana Kristus menghibur kita dalam penderitaan kita, kita pun dapat menghibur orang lain sebagaimana kita yang telah belajar dari penderitaan kita sendiri, kita pun dapat lebih efektif untuk melayani orang lain. Gereja adalah kota perlindungan, karena gereja diisi dengan orang-orang Kristen yang bersedia untuk memberikan kenyamanan. Gereja adalah rumah sakit yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang menderita. Menghibur melibatkan suatu perasaan simpati yang tulus, menangis dengan mereka yang menangis, hadir di masa-masa sulit, mendengarkan yang lain tanpa mengkritik, bila diperlukan mencari seorang yang ahli dalam konseling, berdoa bersama dan bagi mereka yang memerlukannya. Ucapkanlah perkataan iman dan keberanian yang akan menjadi bagian obat penawar bagi orang yang hancur dan terluka. Banyak sekali orang yang telah kehilangan keberanian dan putus asa dalam pergumulan kehidupan yang besar. Tetapi ketika ada satu kata yang menguatkan dan memberikan kegembiraan yang ramah tamah, maka akan menguatkan mereka supaya mereka menjadi pemenang. Jangan sekali-kali kita melewati seorang pun yang sedang menderita tanpa berusaha memberikan penghiburan kepadanya. Karena sesungguhnya kita telah menjadi alat Tuhan dan saudara telah dihiburkan oleh karena Allah. Kemuliaan bagi nama Tuhan bagi mereka yang dapat menjadi pelaku firman Tuhan karena mereka adalah anak-anaknya yang terang. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.